Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wa salam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah ya, tapi insyaallah kita juga tidak secara langsung kita bertatap muka. Nah, pesan dari Bapak ya, terutama di masa pandemi ini, mari tingkatkan protokol kesehatan, ikutin protokol kesehatan dari pemerintah, dan kita ya patuhi saja ya. Jadi demi kebaikan kita semua ya, apapun isunya, yang penting tetap kita waspada. Nah, kalau ke sekolah juga tidak boleh, apalagi main-main di luar ya. Jadi anak-anak Bapak tetap jaga kesehatan. Baik, kita mulai masih pembelajaran kedua ya nak ya. Kegiatan kita di sekolah atau a'maluna fil madrasah. A'maluna fil madrasati. Nah, amaluna fil madrasati, kegiatan kita di sekolah ini berkaitan dengan ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Kita sudah membahas tentang al-ibaratul jadidah, al-qiraah, at-tamrinat, al-hiwar. Nah, sekarang at-taraqib ya. Sekarang kita akan membahas tentang at-taraqib dan berkaitan dengan gramatikal bahasa Arab. Ya, al-fi'lul mudhari. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan struktur kalimat, jadi mohon diperhatikan dengan baik supaya paham. Jadi kalau sudah paham nanti mudah, karena ini sangat urgent berkaitan dengan fi'il mudhari. Kita harus tahu juga, harus tahu mana fi'il mudhari, bagaimana perubahannya. Nah, jadi nanti untuk memahami kalimat mudah. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini yang ada di buku kamu ya, silahkan dibuka, itu di halaman 18 ya nak ya. Jadi yang halaman 18 seperti ini kira-kira, tapi nanti ada penjelasan dari Bapak ya. Nah, at-taraqib, struktur kalimat atau tata bahasa berkaitan dengan al-fi'lul mudhari. Nah, yang ini dalam kurungnya adalah domir. Kita sudah belajar ciri-ciri fi'il mudhari ya, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, 6 ya, itu yang tunggalnya semua. Nah, sekarang kita masuk kepada domir nahnu. Nahnu artinya kita, ini kata ganti ya untuk orang. Huma itu dia berdua, baik laki-laki atau perempuan. Hum mereka laki-laki. Nah, antum kalian laki-laki semua ya. Kalau perempuannya hunna, kalau antumnya antunna. Nah, nanti ada Bapak lengkapi semua domir yang 14 itu ya, dari mulai huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antunna, ada nanti di bawah ya, di slide berikutnya supaya jelas. Baik. Nah, ini ada contoh dalam kalimat, contoh kata fi'il mudhari'nya, kemudian ada huruf tambahan, dan ini domirnya ya. Sekarang kita lihat domir nahnu, artinya kami. Di situ ada tambahan huruf mudhari'ah, huruf mudhari di depan kata, yaitu nun. Mana dia? Nah, ini nadhabu, nunnya ini. Ini adalah huruf mudhari'ah ya, bukan berbaris ya. Barisnya ini memang udah bawaan. Jadi nadhabu, jangan nanti nudhabu atau apa ya. Nah, ini sudah bawaan. Jadi nadhabu sudah ada di situ, dalamnya arti kami, ada fa'ilnya ya. Fa'il itu adalah subjek yang melakukan pekerjaan itu. Berarti nadhabu kita atau kami pergi ya, kami pergi. Jadi contoh dalam kalimat nahnu nadhabu ilal madrasah, kami pergi. Jadi kalau nggak ada nahnunya juga udah artinya kami pergi ya, udah ada nahnu di dalamnya. Jadi kami pergi ke sekolah ya. Jadi nadhabu ilal madrasah sudah cukup, kami pergi ke sekolah. Nah, boleh. Kemudian kata naktubu, nah ini juga huruf mudhari'ahnya adalah nun ya. Nun ini ya, perhatikan kursor Bapak. Jadi naktubu,
nahnu naktubul wajibal manziliyah. Jadi kami menulis kewajiban rumah, maksudnya kami mengerjakan PR, kami menulis PR, kewajiban rumah PR ya. Nah itu nahnu, jadi ciri-cirinya ada nun di depannya. Nah kemudian huma, nah huma ini unik ya. Huma itu di awalnya ya untuk dhamir huwa, huma ya. Kemudian setelah katanya ditambah di akhirnya ada alif dan nun. Jadi tambah huruf mudharaah ya di depan dan hamzah, alif dan nun di akhir kata ya. Jadi contohnya kata yarkabu misalnya, jadi yarkabani. Nah, ini ya-nya di depan, di belakangnya alif dan nun. Yarkabani. Berarti kalau nadhabu ya diganti nunnya juga di ya, jadi yadhabani. Naktubu jadi yaktubani. Nah, gitu ya. Ya jelisu jadi ya jelisani. Nah, ini artinya sudah ada huma. Huma itu mereka berdua, dia berdua. Nah, contoh Utsman wa Ali, Utsman dan Ali yarkabanid darajah. Mereka berdua mengendarai sepeda. Nah, gitu ya. Huma ya jelisani alal kursi. Mereka berdua duduk atau sedang duduk di kursi, karena fi'il mudhari ini berarti di situ suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau mau ya atau akan. Jadi penerjemahannya bisa Utsman dan Ali mereka berdua sedang naik sepeda gitu ya. Jadi huma ya jelisani mereka berdua sedang duduk di kursi atau mereka berdua akan duduk di kursi. Nah, begitu ya. Nah ini harus diperhatikan, tinggal diganti aja. Misalnya kata naktubu, ingat yang di depannya nun diganti dengan ya. Jadi naktubu yaktubu. Kemudian di huruf terakhirnya ini ba, setelah huruf akhirnya ditambah alif dan nun. Nah, tambah alif dan nun. Jadi naktuba, karena bu ada alif jadi baris domahnya diganti dengan fathah. Jadi naktubani, yadhabani, nah, gitu ya. Yarkabani kan aslinya yarkabu, ya jelisu jadi ya jelisani ya. Gampang ya. Baik, itu aja dulu, kita lanjutkan. Nah kemudian untuk domir hum dan antum, ini hum dan antum ya, yang keduanya perhatikan kalau hum ditambah domir mereka laki-laki nih, jadi nanti ditambahan huruf mudharaah ya di depan dan nun ya, waw dan nun, waw sukun dan nun di akhir kata ya. Jadi kata yadhabu tadi jadi yadhabuna, jadi yadhabu tambah waw dan nun saja. Nah, barisnya tetap udah ya, yadhabuna, ini ya tambahan di depan, waw dan nun di akhir jadi yadhabuna. Jadi at-talamidu, at-talamidu itu dari kata tilmidun, tilmidun siswa, at-talamidu banyak siswanya ya, ya 3 orang atau lebih. Nah, itu sudah dikatakan jamak dalam bahasa Arab, banyak. Jadi at-talamidu yadhhabuna ilal maqsad, murid-murid itu mereka pergi ke kantin. Nah, jadi yadhhabuna. Yajtami'una berkumpul, jadi hum ya, ini domir kata ganti. Kalau ini udah digunakan subjeknya langsung, kalau ini domir hum mereka semua yajtami'una fil hadiqah, mereka semua sedang berkumpul di taman atau di kebun. Nah ini jadi mereka hum yajtami'u jadi tambah waw dan nun yajtami'una ya, jadi mereka sedang berkumpul di taman. Nah jelas ya. Jadi kalau kata yajlisu jadi yajlisuna, yaktubu jadi yaktubuna, yaqra'u jadi yaqra'una gitu ya. Nah kemudian antum. Makanya kemarin kata-kata fi'il mudhari, kosakata yang Bapak suruh hafalkan dari mulai bab 1 bab 2 itu dihafalkan supaya mudah kita dalam memahami ini, karena kita harus tahu kosakatanya gitu ya, mana fi'il mudhari, mana isim ya. Nah, baik, sekarang antum kalian ya, kalian itu anta kamu, antuma kamu berdua, antum kalian semua 3 orang atau lebih ya gitu ya. Jadi tambahan huruf mudharaah, huruf mudhari'nya itu ini apa namanya salah, ini bukan ya tapi tak. Nah, baik Bapak koreksi sebentar ya, ada kesalahan ini.
Tak di depan. Baik, kita lanjut lagi. Baik, nah sekarang untuk ini antum, jadi tambahan huruf mudhari'ah ta di depan dan waw sukun dan nun ya, sama seperti hum yang akhirnya ya di akhir katanya. Jadi ya takallamu jadi tatakalamuna ya, tatakallamu. Jadi tambahannya yang ta pertama ya, bukan yang ta ini. Ta yang pertama ini asli kan takallama ya takallamu. Jadi ya takalamu jadi tatakalamuna. Nah, itu ya. Jadi antum kalian tatakalamuna berbicara an ijazatikum tentang ijazah kalian. Nah, jadi mereka kalian ya, kamu semua, kalian semua sedang berbicara tentang ijazah kalian ya. Nah, kemudian tahtamuna ihtamma yahtamu dari kata yahtamu ya, di awalnya ya diganti ta jadi tahtammu, tambah waw dan nun muna. Tahtamuna artinya memperhatikan. Jadi antum tahtamuna bidurusikum, kalian semua akan memperhatikan atau sedang memperhatikan pelajaran-pelajaran kalian ya. Jadi mereka semua, kalian semua sedang memperhatikan pelajaran-pelajaran kalian. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah perubahan dari kata berkaitan fi'il mudhari dengan domir antum. Nah, baik, ini mungkin agak bingung ya, Nak ya. Nah, kita ambil lengkapnya. Perhatikan, ini Bapak buat lengkapnya. Nah, beginilah isim domir yang harus dihafalkan. Baik, ini domirnya. Ini lengkapnya ya. Baik. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka domirnya ini yang 14 ini harus dihafal. Yang mana? Ya, ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Oh, maaf, ini ada kurang lagi. Ada aja ini kurangnya. Hunna ya. Baik. Nah, baik, pelan-pelan aja. Huwa humahum, nah ini ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini ada 14 ya. Jadi kalau kita hitung dari jari kita seperti ini, ya dari kelingking misalnya, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, jadi pas dengan garis tangan kita ya. Dihafalkan. Boleh pakai nada. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Nah, ini dihafalkan karena pernah Bapak suruh mulai dari kelas 4 ya. Dulu Bapak suruh hafalkan domir. Ini namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Nah, ini wajib dihafal karena ini semua berkaitan dengan isim domir ini ya. Nanti ada yang mutasilnya, huwa jadi hu, huma jadi huma sama hum gitu ya. Iya jadi ha, itu adalah perubahan. Jadi itu harus dihafal ya, Nak ya. Baik, sekarang kita lihat sesuai dengan domirnya. Huwa dia laki-laki kan, dia. Nah, ketika misalnya contohnya yaf'alu bekerja, ini artinya bekerja. Domir huwa jadi huwa yaf'alu. Kalau tadi yadhabu berarti huwa yadhabu. Nah, yaf'alu ini sudah ada tambah huruf mudhari'nya ya di awalnya ini ya untuk mufrad. Yaf'alu dia sedang bekerja gitu ya. Dia sedang bekerja atau dia sedang beraktivitas. Nah, huma yaf'alani. Nah, tadi huma setelah yaf'alu tadi ditambah alif dan nun. Jadi ini tambah alif. Jadi ini awalnya baris dhamma, huruf terakhirnya ini lam, jadi baris fathah. Kenapa? Karena ada alif. Jadi nunnya baris bawah. Jadi yaf'alani. Huma yaf'alani. Mereka berdua sedang bekerja. Hum, nah ini tadi
huruf mudhari'ahnya tambah ya di depan, kemudian di akhirnya tambah waw dan nun ya, ingat tadi ya. Nah, jadi yaf'aluna, nah, gitu ya. Jadi yaf'alu tinggal tambah ini, kalau kata dasarnya yaf'alu tambah waw dan nun saja, waw mati dan nun. Jadi yaf'aluna, gampang kan? Hum yaf'aluna, mereka semua sedang bekerja. Hiya, nah dia, ini dia untuk perempuan ya. Nah, untuk muannasnya yaf'alu jadi ta, taf'alu. Jadi hiya itu tandanya ta. Ingat anita ya, hamzah nun ya ta, huruf mudhari'ah yang sudah kita pelajari. Jadi hiya taf'alu, dia sedang bekerja. Nah, awalnya ta, jadi iya jadi ta, jadi taf'alu. Yaf'alu jadi taf'alu. Nah, kemudian huma tetap ini ta, di awalnya ta, di akhirnya juga ditambah alif dan nun. Taf'alu jadi taf'alani. Jadi huma taf'alani. Berarti kalau taf'ala ini domirnya huma. Ya, huma untuk dia berdua, mereka berdua perempuan. Nah, sama dengan antuma nanti ya. Nah, kemudian hunna yaf'alna. Hunna mereka semua ya perempuan, yaf'alna sedang bekerja. Nah, kalau yang di akhir hunna ini domir hunna mereka perempuan itu yang ta-nya diganti dengan ya. Kemudian huruf terakhirnya disukunkan dan tambah nun niswah namanya. Yaf'alna jadinya. Yaf'alna gitu ya. Enggak panjang yaf'alna. Jadi yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna. Nah, kalau di pondok pesantren itu dihafal. Nah, wajib dihafal. Nah, kemudian di sini anta taf'alu. Jadi anta taf'alu sama dengan hiya bentuknya tapi beda konteksnya. Jadi tergantung kita bicaranya ya. Kalau di situ maksudnya anta taf'alu ya kamu, artinya kamu sedang bekerja. Nah, antuma taf'alu tambah alif dan nun, taf'alani sama dengan huma taf'alani. Nah, ya. Nah, tapi beda konteksnya, di sini kalian laki-laki ya, kalian berdua laki-laki sedang bekerja. Nah, kemudian antum kalian ya 3 orang atau lebih, kalian semua taf'aluna tambah waw dan nun tapi di awalnya ta ya. Yang kalau hum yaf'alu, kalau antum taf'aluna. Nah, jadi antum taf'aluna, kalian semua sedang bekerja. Anti taf'alina. Nah, ini kalau yang unik ini anti ini agak berubah drastis. Jadi taf'alu taf'ali ya. Ta di awal di huruf depannya ta tambahannya. Kemudian huruf terakhir, setelah huruf terakhir tambah ya dan nun. Ya. Jadi huruf terakhirnya karena ada yun ya mati, jadi lamnya baris kasroh. Taf'alina. Jadi taf'alu li, taf'ali. Tambah ya nun taf'alina. Ingat ya perubahannya. Anti taf'alina, kamu perempuan ya sedang bekerja. Antuma kalian berdua perempuan sedang bekerja. Antuma taf'alani sama dengan anta, antuma anta ya. Kemudian antunna, nah ini antunna mereka kalian semua perempuan taf'alna sedang bekerja. Di awalnya ta, huruf terakhirnya dimatikan, lam ini huruf taf'alu, huruf terakhirnya lam dimatikan tambah nun ya. Nun niswahnya nih taf'alna. Nah, ini yaf'alna. Jadi beda hunna dengan antunna. Kalau hunna di awalnya ya, kalau antunna di awalnya ta. Jadi hunna yaf'alna, antunna taf'alna. Kalau hunna mereka, kalau antunna kalian. Nah, kalian itu berarti yang diajak bicara. Kalau hunna ya orang yang dibicarakan ya, mereka. Jadi beda kalian sama mereka. Kalau kalian, kalian mau kemana? Nah, gitu. Kalau mereka, bro, mereka mau kemana? Nah, gitu. Jadi orang yang ketiga sasarannya ya. Nah, jadi ana, nah, kalau ana domir ana awalnya hamzah. Nah, jadi tadi yang awalnya ta, ya, yaf'alu, ya-nya diganti dengan hamzah. Jadi af'alu, dibuang ya-nya diganti hamzah. Jadi af'alu. Barisnya nggak berubah ya. Jadi ana af'alu, saya sedang bekerja. Nahnu naf'alu. Nah, nahnu domir huruf mudhari'nya nun. Nah, jadi hamzahnya diganti dengan nun, iya-nya diganti dengan nun. Jadi yaf'alu jadi naf'alu, af'alu jadi naf'alu. Jadi nahnu naf'alu, kami sedang bekerja. Nah, ini semua domir yang 14 ini kita hafalkan ya, supaya nanti anak-anak Bapak mudah sampai manapun nih, sampai perguruan tinggi kamu kemanapun pasti menemukan ini. Dan nanti sambil pelan-pelan ketika membaca Al-Quran perhatikan ya, perubahan-perubahan ini banyak sekali ditemukan tapi dengan kata-kata yang lain ya. Itu fi'il mudhari ya. Ya, alam taro kaifa
Nah, itu kan alam taro. Taro itu fi'il mudhari. Nah, kemudian ini dihafal ya nak ya, sampai hafal huwa huma hum. Nah, boleh nadanya gitu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, boleh disambung biar hafal. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, anta antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Nah, boleh ya. Nah, mungkin ada yang biasa juga boleh. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Ya, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Nah, gitu ya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Nah, dan dihafal ya nak ya. Ini diulang-ulang sampai betul-betul mengerti, karena semua tinggal diganti aja nih. Misalnya kata yajlisu, huwa yajlisu, jadi tinggal diganti. Huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna, hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna, anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najli. So, jadi fi'il mudhari apa saja bisa diganti di sini. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata itu maknanya sudah ada seperti ini gitu ya. Misal kata yadhabu, huwa yadhabu, jadi huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna. Jadi ketika kita ketemu dengan kata yadhabuna, oh udah ada hum, itu berarti mereka sedang pergi ya, gitu ya. Hiya tadhabu, huma tadhabani, hunna yadhabna, anta tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Misalnya kata yaktubu, tinggal ganti aja. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Gampang kan? Nah, jadi tinggal kita kalau sudah hafal domirnya ini, perubahannya kata apapun dengan perubahannya kita langsung connect ya, langsung oh ini ke sini perubahannya gitu ya. Nah, misalnya kita ketemu dalam membaca Al-Qur'an, misalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yu'minuna dari kata ya itu yu'minu fi'il mudhari berarti domirnya hum. Nah, makanya itu yu'minu artinya beriman, hum berarti yu'minuna mereka beriman. Nah, yaitu orang yang mereka semua beriman, makanya yu'minu yu'minani yu'minuna, tu'minu tu'minani yu'mina ya. yu'minna ya. Nah, anta tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna ya, tu'minu nu'minu. Nah, jadi itu perubahannya. Nah, jadi ketika kita melihat dalam Al-Quran tuh banyak sekali fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi. Nanti kalau kita belajar ya, nanti akan belajar fi'il madinya. Nah, begitulah kira-kira dalam prakteknya. Jadi ketika baca Al-Quran sambil ingat-ingat belajar bahasa Arabnya. Baik, nah ini kosakata yang ada di buku kamu ya, itu halaman terakhir di bab 2, halaman 22. Ini sedikit Bapak jelaskan. Nah, ini fi'il mudhari ini. Ya yarkabu, nah, artinya mengendari. Yarkabu berarti domirnya huwa, dia sedang mengendarai ya. Yajtami'u, dia sedang berkumpul nih. Kalau kita tahu dah ini yajtami'u ada ya di awal berarti huwa gitu ya. Nah, tamu nun di awal berarti ini fi'il mudhari'nya domir nun, berarti nahnu, kami memperhatikan gitu ya. Kalau di sini kan artinya umum saja. Tapi kalau sudah kita belajar tadi kaidahnya, kita sudah paham nih, nah tamu ya, berarti kami sedang memperhatikan.
kami akan memperhatikan gitu ya. Nah, jadi contohnya al-waladu yarkabud darwajah. Nah, al-waladu kan anak laki-laki, berarti domirnya huwa, makanya di sini pakai yarkabu ya, anak laki-laki. Anak laki-laki yarkabud darwajah, dia sedang mengendarai sepeda gitu ya. At-talamizu, ini yajtami'una, berarti domirnya hum. Nah, gitu ya. At-talamizu, murid-murid, yajtami'una, mereka sedang berkumpul fil mal'abi, di lapangan. Nah, gampang kan? Jadi kalau sudah tahu rumusnya, gampang menerjemahkannya. Nah, kemudian nahtamu bisyarhil mudarris. Nahtamu, nahnu di sini berarti kami sedang memperhatikan penjelasan guru. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah paham yang tadi gampang. Nah, ini nas'alu. Nas'alu dari kata sa'ala yas'alu. Berarti ini fiilnya mudhari, nas'alu, domir nun di awalnya bernahnu. Nanti kami bertanya ya. Berarti yas'alu yas'alani yas'aluna gitu ya. Tas'alu tas'alani yas'aluna, tas'alu tas'alani tas'aluna, tas'alina tas'alani tas'alna, as'alu nas'alu. Nah, jadi masukkan ke huwa humahumnya. Nah, gitu ya. Jadi nas'alul mudarrisa anil darsi, kami bertanya ad mudarrisa kepada guru, anil darsi, tentang pelajaran ya gitu. Jadi nanti kalau udah belajar nanti fi'il, fa'il, maf'ulun bih, nah ini nanti susunan katanya seperti itu ya. Ini belum nyampe ke situ, kita masih mengenal fi'il mudhari'nya. Jadi nas'alul mudarrisah anid darsi, kami bertanya kepada guru tentang pelajaran gitu ya. Nah, nafhamu, nafhamu berarti nun juga, ini kami paham. Jadi nafhamu domir nahnu ya. Jadi nafhamu ma naqra'u, kami memahami ma apa naqra'u yang kami baca ya, kalau ada ma depannya berarti yang ya. Jadi kami memahami apa yang kami baca gitu ya. Nah, kemudian bijiddin wa nasyatin, ini kalau ini isim ya, bijiddin dengan sungguh-sungguh, ini bi huruf jarnya, jiddin isimnya, jiddun sungguh-sungguh. Ya, jadi bijiddin wa nasyat, dengan sungguh-sungguh dan rajin ya, gitu ya. Ini kalau salah satu, tapi di sini dengan semangat. Tapi kalau salah satu ini dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin itu rajin. Ata'alamu bijiddin wa nasyatin. Jadi saya belajar, nah, berarti ata'alamu ini a di awal berarti domirnya ana. Ata'alamu, saya belajar, walaupun nggak ada anaknya di sini, kita sudah tahu artinya di sini. Saya belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin ya. Dan saya belajar dengan semangat. Baik. Nah, kemudian sedikit lagi yadkhulu, yashtari, yaktubu. Nah, ini fi'il mudhari semua, nah. Jadi wajib dihafal ya. Yaktubu, yashtari, yaktubu. Nah, yadkhulu berarti masuk, berarti dia laki-laki. At-tilmi itu berarti dia murid ya. Murid itu yadkhulul fasla, dia sedang masuk kelas. Yashtari, Muhammadun yashtaril majallata. Ini jangan sampai ketinggalan ya-nya ya. Nah, jadi karena ini huruf ilat namanya. Jadi Muhammad dia sedang membeli majalah ya. Ini fi'il mudhari yashtari, yashtariyani ya. Yashtaruna gitu ya. Nah, kemudian mal'abun ya. Mal'abun di sini lapangan, ini isim. Oh, contoh yang ini belum. Huwa yaktubur risalah, dia sedang menulis surat. Nah, jadi yaktubu juga domirnya huwa. Ini dinampakkannya dia sedang menulis surat ya di awal. Al makulat, ini isimnya makanan-makanan. Jadi astaril makulati fil maksopi, astari awalnya a berarti saya, anak. Jadi saya membeli makanan di kantin. Al masyrubat, nastaril masyrubati fil maksopi, kami membeli. Ya, ini nun di awal berarti kami, bukan saya. Jadi kami membeli minuman di kantin. Mal'abun, yal'abut talamidu fil mal'abi. Ya, murid-murid itu sedang bermain di lapangan. Nah, kalau sudah tahu ini di awalnya fi'il mudhari ya, nggak perlu jamak. Jadi sedang bermain-main siapa? Murid-murid itu fil mal'abi, di kantin, di lapangan. Nah, ini boleh diulang-ulang ini kosakatanya nanti sampai betul-betul paham ya nak ya. Nah, ini Bapak udah jelaskan semua. Baik, itu aja dari Bapak. Syukron ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Mohon disimak dengan baik ya, diulang-ulang agar betul-betul paham ini karena agak sulit ya materinya. Kemudian jangan lupa ya, tetap ketika memulai belajar itu baca bismillah. Baik, kita tutup pelajaran kita pada
hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ilal liqa, wa ma'assalamah, sampai ketemu dan semoga kita semua selamat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, ya silakan didukung channel Bapak ini ya, gratis. Bagi yang sudah mendukung, bagaimana mendukungnya? Subscribe ya, like itu suka, komen, kasih komen kalau ada yang kurang paham ya, share, bagikan jika ini bermanfaat. Itu saja, sampai jumpa dan nanti akan Bapak bahas soalnya ya. Jadi nanti juga disimak tentang soal materi yang halaman 19-nya. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal.